Ini peristiwa yang sangat sulit terjadi kalau bukan karena pertolongan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saja kira-kira yang kalau hari ini mau hajatan, malam tadi bisa tidurnya nggak Bapak Ibu? Hah? Padahal mau hajatan, mau seneng-seneng, itu nggak bisa tidur. Gimana kalau mau perang? Ini musuh di depan mata, udah ketahuan jumlah mereka 1000-an, 3 kali lipat ya dari kekuatan yang dimiliki. Tapi harus dihadapi, bisa tidur nggak? Nah ini yang kemudian Allah ceritakan. Jadi ketika dalam sedang suasana sudah di medan tempur yang keesokan harinya itu mau perang, malam itu setelah persiapan sudah oke semuanya, Allah turunkan idyughashikumun nu'asa amanatan. Allah turunkan kepada kalian itu rasa ngantuk, rasa tidur. Ini kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, wa kana hadan nu'as fil lailatil lati kanal qitalu min ghaddiha. Jadi ngantuk dan tidur itu terjadi pada malam yang keesokan harinya mereka perang. Orang besok perang, malamnya tidur pulas, semuanya tidur pulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asanil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa memulai hari kita dengan subuh berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada bulan ini, kalau sedianya jadwalnya pas Idul Adha, tapi digeser juga pas kebetulan tahun baru Muharram. Alhamdulillah, dan kita menyaksikan jadi ada semangat kaum muslimin di sekitar kita di negeri ini untuk kembali mengenang jadi peristiwa hijrah Nabi SAW yang menjadi penanda tahun baru Hijriah. Ini sebelum masuk ke materi, jadi kalau tahun baru yang lazim dipakai di Gregorian ya, Juni, Juli, ini kan menggunakan patokan matahari dan memulainya dari kelahiran Nabi Isa. Kenapa kalau di Islam kok mulainya bukan kelahiran Nabi Muhammad, tapi dimulainya dari hijrah Nabi Muhammad? Padahal tahun hijrah itu juga baru dimulai hitungannya di zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi mulainya pada zaman Umar. Ini tentu ada pesan yang sangat mendalam, dan di antara pesan dari pelajaran hijrah itu yang pernah kita bahas dan pagi ini kita review kembali sedikit saja, yang diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat ke-8 dan ayat ke-9, surah ke-59, bahwa hijrah ini adalah salah satu rangkaian dari proses penegakan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menegakkan ajaran Islam menjadi satu sistem kemasyarakatan sampai menjadi sistem negara. Jadi kalau di Makkah ada kaum muslimin tapi tidak bisa mengatur dan mengelola kehidupan secara merdeka. Baru ketika hijrah ke Madinah, jadi umat Islam memiliki rumah, punya kalau
sekarang itu ya punya negara, punya apa istilahnya itu ya, tempat yang merdeka untuk mengelola ajaran agamanya dengan baik. Tapi ya yang diabadikan dalam Al-Quran itu ada muhajirin yang dikenal yabtaguna fadlan minallah wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka pembela Allah dan Rasulnya, mencari ridha Allah. Lalu kalau Ansor yang dikenal sebagai orang yang yuhibbuna man hajara ilaihim, orang yang mencintai para muhajirin. Jadi hubungan yang erat antara mereka adalah hubungan saling mencintai, dan Nabi pun kemudian menjaga hubungan itu dengan terus. Jadi Nabi mengajarkan kepada kaum muhajirin untuk senantiasa menghormati orang-orang Ansor, sebagaimana orang Ansor terus menjaga cinta mereka kepada kaum muhajirin. Inilah yang kemudian menjadi modal dalam sejarah Islam, yang karena ada hijrah inilah umat Islam bisa mengalami percepatan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya 13 tahun Nabi berada di Makkah, jumlah kaum muslimin tidak sampai 300-an, 13 tahun. Tapi begitu di Madinah, yang awalnya ketika hijrah disambut kira-kira 70-an orang, kira-kira gitu ya. Nah itu kemudian terjadilah percepatan-percepatan yang diantaranya terukur misalnya dari jumlah pasukan perang. Kalau hijrah yang baru sekitar ratusan orang itu, maka yang akan kita pelajari hari ini tentang perang Badar, itu kaum muslimin sudah ada pasukan 300-an. Nanti tahun berikutnya perang Uhud ada pasukan sudah 700-an. Lalu nanti di perang Ahzab tahun kelima Hijriah sudah 3.000-an. Kan ada percepatan yang luar biasa, dan itu gak bisa dipungkiri efek dari hijrah Nabi ke Madinah, kaum muslimin ke Madinah. Tapi yang akan kita pelajari pagi ini, perang Badar, ini juga sisi lain dari proses hijrah itu. Jadi ternyata ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, ini bukan hijrah yang membawa harta kekayaan ke Madinah, tapi ini hijrahnya orang yang membawa masalah. Jadi menjadi pelajaran menarik bagi kita. Jadi memang kaum muslimin datang dengan semangat iman yang tinggi, tapi secara ekonomi kaum muslimin ini membawa masalah yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Sampai Allah mengungkapkan di surah Al-Hasyr itu, muhajir itu fuqara muhajirin, orang-orang fakir. Nah ini yang juga perlu kita ambil pelajaran menarik. Kira-kira seberapa mampu kita menerima kehadiran orang-orang fakir di sekitar kita. Ini orang Madinah ini menerima orang fuqara'il muhajirin, yang dengan kehadiran mereka ekonomi Madinah makin sulit. Kehadiran orang-orang fakir, sumber daya Madinah yang terbatas untuk mereka sendiri, ini sekarang ketambahan dengan fuqara'il muhajirin kira-kira 300-an, 250-an orang. Itu bisa dibayangkan kesulitannya. Nah sampai kemudian ke tahun kedua Hijriah itu Nabi mengusulkan kepada kaum muslimin subuh hari bulan Ramadan, jadi setelah ada informasi bahwa ini pasukan dagangnya orang kafir Makkah akan melintasi Madinah. Jadi ini motif awal yang diceritakan dalam sejarah Nabi. Jadi perang Badar itu, ini kan ada masalah ekonomi Madinah. Lalu pada Ramadan tahun kedua Hijriah itu ada informasi bahwa ini kafilah dagang melewati Madinah, kafilah dagang orang Makkah. Dan dalam kafilah dagang itu sesungguhnya ada juga harta kaum muslimin yang ditinggalkan, yang mereka bawa.
Yang kedua, bahwa hubungan Makkah dan Madinah sejak hijrah kaum muslimin ke Madinah itu menjadi hubungannya buruk, hubungan perang, bukan hubungan damai. Jadi kalau di dalam etika pergaulan hari ini kan antar negara, kalau damai itu kan masing-masing punya duta besar. Dan kalau hubungan damai ya saling menghormati. Begitu menyatakan hubungan perang, maka di antara adalah menarik duta besar kalau zaman sekarang. Kalau hubungan antar negara itu hubungan perang, maka ya hubungannya ketegangan. Nah, karena yang kedua karena hubungan perang, sehingga harta milik masing-masing yang menjadi objek peperangan. Nah, karena Nabi mengusulkan kepada para sahabatnya, ini mau ada kafilah dagang lewat, mari kita hadang. Semoga saja itu menjadi ghanimah kita. Nah, kok menghadang kafilah dagang ya? Dalam hubungan perang itu boleh. Yang kedua tadi, bahwa ini ada hartanya juga kaum muslimin yang dibawa oleh orang-orang kafir Makkah. Tapi ternyata ceritanya begitu Nabi sudah keluar dari Madinah dengan kira-kira 300-an kaum muslimin itu, kafilah dagangnya lolos. Kafilah dagangnya lolos karena kecerdasan panglima kafilah itu Abu Sufyan, yang dengan kecerdasannya untuk mengamankan jalur perdagangan sebelum melintasi Madinah, dia pastikan jalurnya aman. Begitu menemukan data bahwa jalur yang akan mereka lewati ke Madinah lewat Badar itu nggak aman, langsung dialihkan. Jadi dagangnya lewat jalur pantai. Dalam waktu bersamaan Abu Sufyan meminta bantuan orang-orang Makkah agar mereka menyusul menyelamatkan kafilah dagang yang dalam ancaman itu. Tapi begitu sudah selamat, nah, Abu Sufyan kirim berita bahwa kafilah dagang udah selamat. Silahkan pasukan untuk balik lagi ke Makkah. Tapi pasukan dari Makkah yang dipimpin Abu Jahal, ya, nggak mau balik ke Makkah. Ya, sekalian kita ngasih pelajaran orang Madinah. Itu ceritanya gitu kan secara singkat. Kira-kira kalau kita jadi orang Madinah, mendapatkan kesulitan kayak begitu, gara-gara menerima muhajirin, akhirnya mendapatkan serangan dari Makkah. Jadi makanya doa Nabi kepada orang Ansar itu kan, rahimallahul ansar wa abna'il ansar, semoga Allah merahmati, mencintai Ansar dan mencintai anak-anak orang Ansar. Dan ini pelajaran tentang bagaimana menanggung risiko. Jadi menerima muhajirin sekaligus melindungi muhajirin dari ancaman. Nah, ini akhirnya dapat serangan dari Makkah. Yang kemudian Nabi telah bermusyawarah dengan para sahabatnya, gimana ini serangan ini mau kita hadapi di luar Makkah, apa kita mundur di luar Madinah, apa kita mundur ke Madinah. Nah, akhirnya diputuskan oleh para sahabatnya bersama Nabi bahwa kita hadapi serangan ini di Badar, di luar Madinah. Sebab kalau nanti kita mundur ke Madinah, kalau mereka masuk menyerang Madinah, nanti dampaknya akan lebih besar. Itu makanya, dan sampai nanti dalam cerita berikutnya, yang perang sampai mendekati Madinah itu nanti yang perang Ahzab, perang tahun kelima Hijriah. Nah, cuman juga perlu kita pahami bahwa perang di zaman dulu itu bukan seperti perang di zaman sekarang. Jadi perangnya namanya perang kesatria, istilah kalau di ilmu ini. Jadi yang perang cuma tentara. Dan perangnya itu ada tempat yang disepakati. Nah, kalau sekarang kan perang nggak begitu, perang agresi. Perangnya perang langsung agresi menyerang tempat yang mau dikuasai. Dan yang diperangi bukan hanya tentara, siapapun juga. Ini kalau dalam sejarah perang tempo dulu, perang itu hanya kesatria, tentara, dan yang ada di medan perang. Hanya ini yang ya, dihadapinya di Badar. Nah,
Setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya dan kemudian diputuskan untuk menghadapi mereka di Badar, dan persiapan sudah cukup matang, termasuk mempelajari kekuatan musuh. Yang kita pelajari bulan lalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berusaha untuk menghitung seberapa besar kekuatan kaum musyrik itu. Jadi ini kalau dalam ilmu peperangan, jangan sampai orang perang itu tidak tahu kekuatan lawan. Itu bahaya. Maka kekuatan lawan harus terukur, harus bisa dikuasai. Yang kedua, jangan berperang di medan yang kita tidak kuasai. Makanya kalau yang kita pengalaman orang-orang yang sudah senior ini, karena kita dulu zaman kecil itu, kenapa kalau kita berantem dengan teman itu, makin dekat rumah kita makin berani, ya kan? Kalau mau diajakin berantem di tempat jauh dari rumah, kenapa kita takut? Tapi begitu dekat rumah, kenapa kita berani? Karena di antara secara psikologis, daerah dekat rumah itu adalah daerah yang sudah dikuasai. Kalau kalah tahu kemana larinya. Tapi kalau misalnya itu di tempat yang blank tidak tahu, ya itu bahaya. Karena nggak tahu nanti larinya kemana. Itu kan kalau zaman kita yang dulu, ini kan generasi yang kira-kira kalau berantem sama temannya itu kan gitu kan. Bukan main keroyokan. Ya, kalau berani 1 lawan 1 kan zaman dulu gitu. Nah itu namanya kesatria kan. Nah itu juga ada kondisi. Di tempat yang kita kuasai, kita jadi berani. Tapi yang nggak kita kuasai, ya nggak berani lah. Ini sampai udah dipetakan, termasuk kekuatan lawan dihitung. Nabi perlu tahu berapa jumlah mereka. Sampai dapat informasi bahwa jumlah mereka itu kalau motong onta kira-kira sehari 9 sampai 10. Wah, langsung disimpulkan. Oh, kalau gitu kira-kira jumlah mereka antara 900 sampai 1000. Jadi cara Nabi menghitung begitu. Nah, sampai setelah ya, kekuatan lawan sudah terukur, maka atas usulan dari sahabat Khabbab ibnul Mundir, Nabi diarahkan untuk mengambil posisi di badan itu yang dekat dengan air, dengan sumber mata air. Oke. Nah, ketika sampai di sana, ini kita bahas berikut ini. Bagian kedua adalah Nabi dan kaum muslimin di medan perang. Jadi ketika mau terjadi perang, nah, ketika di medan perang itu, jadi yang pertama ada usulan dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu agar Nabi berkenan dibuatkan seperti pos komando. Kan Badar ini kan tempat terbuka. Nah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Nabi. Jadi ya Rasulullah, kata mereka, ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fihi thumma nulqi aduwana fa in azanallahu wa adharuna ala aduwina kana dzalika ma ahbabna wa in kana al-ukhra jalasta ala rakaibika falahikta biman wara'ana faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah ma nahnu bi ashadda laka hubban minhum walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka yamna'ukallahu bihim yunasikhunaka wa yujahiduna ma'aka. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan, wahai Nabiullah, berkenankah kalau kami buatkan untuk engkau itu ada pos komando. Jadi dibuatkan dari kayu untuk menjadi tempat Nabi memimpin perang. Nah, memimpin perang, alasan Sa'ad bin Mu'adz, kalau nanti kita mendapatkan kemenangan, dan itu yang tentu kita harapkan, kata Sa'ad bin Mu'adz, itu akan menjadi tempat Nabi yang aman. Tapi kalau seandainya kita mengalami
kekalahan, maka dengan engkau berada di pos komando itu, dengan dikawal oleh beberapa orang sahabat, engkau bisa bergabung dengan orang-orang yang masih belum ikut perang yang ada di belakang kita. Jadi karena yang ikut perang ini kan 300-an orang, dan 300 itu kalau lihat kronologisnya adalah kira-kira jumlah sahabat Nabi yang sholat subuh pada saat itu. Jadi kan pengumuman ngajak untuk menghadang itu kan Nabi sholat subuh. Habis sholat subuh Nabi bilang kepada sahabatnya, ini kafilah dagang mau lewat, sehingga yang nggak ikut sholat, yang nggak ikut berangkat. Nah, nggak sholat di Masjid Nabawi, kan ada masjid lain misalnya kan, ada Masjid Kuba yang di Bani Salimah, itu kan nggak ikut, atau Masjid Qiblatain itu nggak ikut karena jaraknya jauh. Apalagi zaman itu belum ada WA, belum ada telepon, belum ada apa-apa. Ya kan, jadi berangkat yang bisa berangkat aja. Nah itu kan udah berhari-hari. Berangkat tanggal 12, kan berangkat dari mana? Tanggal 12 Ramadan. Perangnya 17 Ramadan, ada jarak waktu 5 hari. Kenapa nggak memberikan informasi ke Madinah? Sekali lagi bahwa inilah cara dulu kaum muslimin mengelola masalah. Sebisa mungkin mereka yang menanggung semua beban itu dan nggak mau ditimpakan ke orang lain. Jadi yang kaum muslimin ini yang pengen memikul bebannya, udah berangkat. Dan kalau sekarang kan jarak antara Badar dengan Madinah ya nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau zaman itu nggak jauh kan, karena kita naik mobil. Jalannya sudah pada zaman yang belum ada jalan, kendaraannya bukan mobil, paling cepat naik kuda, itu kan perlu waktu. Nah setelah kemudian juga jarak antara tanggal 12 sampai tanggal 17 itu kan ini waktu konsolidasi terus menerus, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengambil bantuan pasukan baru dari Madinah. Tapi kata Sa'ad bin Mu'adz, di Madinah ini masih ada orang-orang yang kata Sa'ad yang nggak ikut perang, yamna'ukallahu bihim yunasikhuna wa jahiduna ma'aka. Orang-orang yang siap akan membela Nabi, yang akan berjihad untuk bersama Rasulullah SAW. Ini kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Nabi, dan kemudian Nabi setuju dengan usulan itu. Dengan usulan dibuatkan seperti kayak panggung gitu, panggung yang menurut desainnya Sa'ad bin Mu'adz posnya lebih tinggi, yang Nabi bisa di sana mengomando pasukan. Dan kalau seandainya kalah, ini Nabi dalam kondisi tempat yang aman dan kemudian bisa dibawa ke Madinah. Jadi panggung tapi dia kayak tandu. Mungkin yang pernah melihat filmnya Jenderal Sudirman, ini kan orang yang memimpin pasukan dari dalam tandu. Mungkin itu juga inspirasi dari perang Badar ini. Jadi dibuatkan panggung tapi yang portable, yang nanti kalau seandainya kalah itu bisa langsung diselamatkan dibawa ke Madinah. Ini usaha Sa'ad bin Mu'adz, dan Nabi menerima usulan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, dari usulan ini, jadi Sa'ad bin Mu'adz yang sahabat Ansor ini, jadi memberikan perhatian besar tentang posisi Nabi sebagai panglima perang. Nabi jadi komandan perang itu oleh Sa'ad bin Mu'adz diberikan posisi yang bisa mengikuti, bisa melihat jalannya perang dengan baik. Yang kedua, Sa'ad bin Mu'adz ini orang yang senantiasa memikirkan keselamatan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi itu posisinya bisa aman, bisa selamat. Kenapa enggak? Bukankah Nabi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya? Allah menjaga Nabi, menjamin. Tapi usaha secara zahir memberikan tempat yang aman bagi Nabi harus juga dilakukan. Enggak boleh menempatkan Nabi dalam situasi yang membahayakan. Jadi ini
kehati-hatian dari sahabat Ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu dalam mengkalkulasi kemungkinan kalau ketika kalah atau menang dalam perang Badar itu. Nah, ini sudah di tempat yang akan terjadi perang itu sampai sudah disiapkan seperti itu. Nah, dalam masa persiapan ini yang paginya esok hari itu ada perang, malam hari ada peristiwa yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Jadi peristiwa ada tidur dan hujan. Ini yang agak sulit ini membayangkan gimana orang mau perang dalam kondisi waspada begitu bisa tertidur. Dan tidurnya pun bukan tidur biasa. Bahkan di antara mereka sampai tidur itu bermimpi basah. Mimpi ketemu bidadari. Ini yang diabadikan Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum wa yudhiba ankum rizza syaitani wal yarbita 'ala qulubikum wa yustabbita bihil aqdam. Ini peristiwa yang sangat sulit terjadi kalau bukan karena pertolongan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saja kira-kira yang kalau hari ini mau hajatan. Malam tadi bisa tidurnya enggak Bapak Ibu? Padahal mau hajatan, mau seneng-seneng, itu enggak bisa tidur. Gimana kalau mau perang? Ini musuh di depan mata. Udah di depan mata, udah ketahuan jumlah mereka 1000-an, 3 kali lipat ya dari kekuatan yang dimiliki. Tapi harus dihadapi. Bisa tidur nggak? Nah, ini yang kemudian Allah ceritakan. Jadi ketika dalam sedang suasana sudah di medan tempur yang keesokan harinya itu mau perang, malam itu setelah persiapan sudah oke semuanya, Allah turunkan id yughashshikumun nu'asa amanatan. Allah turunkan kepada kalian itu rasa ngantuk, rasa tidur. Rasa tidur. Ini kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, wa kana hadan nu'as fil lailatil lati kanal qitalu min ghaddiha. Jadi ngantuk dan tidur itu terjadi pada malam yang keesokan harinya mereka perang. Orang besok perang, malamnya tidur pulas, semuanya tidur pulas. Sampai itu kan ada di antara mereka yang bermimpi. Itu sulit membayangkan kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Al-Qurtubi, fakana naumu ajiban ma'a makana baina aidihim minal amril muhim. Jadi tidur dalam situasi seperti itu adalah sebuah keajaiban. Jadi kaum muslimin, ya ini kok aneh. Orang dalam kondisi tegang kayak begitu kok tiba-tiba semuanya tidur. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, maka nafina farisun yawma badrin ghairul miqdad ala farosin ablaq walaqad ra'ina wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbaha. Kata Ali bin Abi Thalib, dari 300-an orang itu hanya 2 orang yang enggak tidur. Pertama adalah Al-Miqdad ibnul Aswad. Al-Miqdad ini orang yang inisiatif patroli. Dia enggak tidur, dia naik kuda dan terus berkeliling. Jadi untuk mengamankan situasi. Yang kedua, yang kata Ali enggak tidur itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam suasana malam itu tidak ada seorang pun pasukan kaum muslimin kecuali mereka tidur. Jadi kecuali 2 orang itu, Al-Miqdad dan Rasulullah SAW. Kalau Al-Miqdad itu patroli terus keliling mengamankan situasi, kalau Rasulullah SAW jadi sholat dan menangis.
berdoa kepada Allah sampai datang waktu pagi. Jadi semalaman itu Nabi sholat, berdoa sampai subuh. Yang lain pasukan semuanya tidur. Oke. Nah, setelah tidur, nah ini satu nikmat yang luar biasa. Kata Al-Qurtubi, dengan tidur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk perang dengan istirahat yang cukup. Ini yang juga sering diajarkan ke kita semuanya. Kalau menghadapi pekerjaan yang berat, maka di antara persiapan adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Ini kalau zaman dulu ketika pergi haji sama teman Ustadz itu bilangin, haji itu berat. Maka sebisa mungkin kalau ada kesempatan ngantuk-ngantuklah, istirahatlah. Nah, apalagi haji orang Indonesia itu kan waktu berangkat tuh capek banget. Kalau nggak tidur cukup malah sampai sana malah sakit. Coba aja misalnya kan, untuk baru bisa naik pesawat itu perlu waktu berapa jam. Dari rumah itu tangga udah rame, tidur susah itu kan. Nanti ngumpul di embarkasi, di sana juga persiapan. Nah, kalau sampai nanti mau naik pesawat, kalau orang biasa kan 2 jam itu sudah boleh. Tapi kalau mau haji persiapannya 5 jam sebelum berangkat sudah jalan. Itu kan lelah banget. Nah, harus persiap, kata temen itu Ustadz itu, sebisa mungkin pokoknya ada tempat bisa duduk, ngantuk saja katanya. Insya Allah entah seger. Jadi istirahat yang cukup ini Allah ajarkan dalam peristiwa perang Badar. Besoknya perang, malamnya dibikin tidur semuanya. Kata Al-Qurtubi, Allah memberikan kekuatan kaum muslim dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Ini yang seringkali ini banyak orang, kenapa kalau habis mantu pada sakit, habis hajatan sakit, ya karena dari berapa hari itu gak istirahat. Nah, ternyata ini pelajarannya tentang istirahat itu penting. Kalau orang mau punya pekerjaan berat, maka persiapannya diantaranya istirahat. Ini kan memerlukan perencanaannya bagus. Kapan istirahat penuh? Nah, jadi yang kedua, dengan tidur itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada kaum muslimin, bahwa 1000 tentara kaum kafir itu gak ada apa-apanya, bisa dilupakan dengan tidur. Karena dalam ungkapan bahasa Arab pada istilah al-amnu munimun wal khaufu mushirun. Tidur itu bisa membuat orang aman, sedangkan orang melek itu bikin orang gelisah. Atau sebaliknya, rasa aman bikin orang tidur, gelisah bikin orang melek. Jadi kalau di bahasa Arabnya al-amnu munimun wal khaufu mushirun. Rasa aman itu bikin orang tidur, dan rasa takut itu bikin orang melek terjaga. Jadi orang dibikin rasa aman. Nah, ini penting kalau orang mau perang. Jadi makanya termasuk misalnya dalam ilmu orang mau bertanding sepak bola, maka pelatih menegaskan harus istirahat cukup, nggak boleh begadang. Dalam satu cerita itu ada salah seorang pemain timnas yang sudah mau main dipulangkan gara-gara malam waktu tidur dia malah begadang. Ada pernah cerita itu. Jadi dianggap oleh pelatih nggak disiplin. Harusnya malam itu dia tidur, nah malam itu dia kuliner katanya gitu kan. Oh, besok langsung paginya langsung dipulangkan. Ini nggak disiplin. Ini karena tadi orang perlu istirahat. Yang kedua, perlu rasa aman. Kalau orang menghadapi musuh itu sudah ketakutan duluan, nah udah. Orang menghadapi pekerjaan besar sudah panik duluan, selesai. Yang membuat orang bisa mencapai kemenangan kalau dia tenang dan aman, merasa aman. Makanya kalau yang suka nonton sepak bola, kenapa orang di depan gawang tinggal masukin bola kok nggak masuk? Dia nggak tenang. Yang bisa berhasil memenangkan itu diantaranya adalah memiliki rasa tenang. Begitu dia tenang,
main tenang, nah insya Allah dia akan menang. Ini ilmu yang diajarkan peristiwa tidur itu oleh Al-Qurtubi. Pertama, biar dengan istirahat itu makin kuat. Yang kedua, dengan tidur itu orang merasa aman. Orang merasa aman. Jadi, nah kemudian setelah tidur, karena malam itu ada yang juga mimpi basah junub, pagi harinya Allah turunkan hujan. Jadi juga peristiwa yang aneh. Enggak biasa-biasanya tiba-tiba ada hujan. Dan sampai sekarang hujan di Saudi Arabia itu adalah peristiwa yang paling sulit jarang terjadi. Jarang terjadi. Kalau kita kan hujan sampai sekarang pun itu tahun ini enggak jelas musimnya kan. Ini bulan Juli udah mau Agustus masih ada banjir. Masih hujan sering tiap hari. Ini kalau di Saudi, di Madinah, Makkah ini hujan itu peristiwa yang langka. Tiba-tiba ini orang malamnya tidur, pagi-pagi turun hujan deras. Nah, yang dalam surah Al-Anfal tadi Allah turunkan hujan, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an. Kami turunkan atas kalian itu air dari langit. Wah, itu rasanya kayak apa kan? Udah berapa hari gak mandi nih kan kaum muslimin. Ya, kalau kita kan mandi 2 kali sehari. Kalau kata orang Arab itu keborosan katanya. Di sana kan orang jarang mandi, Pak. Dan mereka ngelihat orang Indonesia kok mandi sehari 2 kali. Jadi mohon maaf tuh kan tradisi orang Arab itu jarang mandi. Makanya sampai harus diwajibkan mandi. Bahkan ada sunnah mandi. Jadi sunnah mandi. Mandi Jumat, mandi sholat, Id, mandi itu sunnah kan? Karena yang saya tahu, Allah alam, saya pernah belajar sama orang-orang Arab itu, kenapa saya harus mandi? Gitu. Orang di rumah ber-AC, nggak keringetan. Kemudian dari rumah sampai ke kampus naik mobil pakai AC. Sampai di kampus langsung masuk ruangan AC. Kenapa harus saya mandi? Itu zaman sekarang. Lalu ngatain kita ini, ente itu orang Indonesia boros air. Masa tiap hari mandi 2 kali? Ya kita jawab aja, kita nggak pakai AC Ustaz di rumah. Jadi pulang pergi ke kampus jalan kaki ya keringetan terus kita. Ya itu kan menggambarkan bahwa mandi itu peristiwa bagi mereka itu. Makanya sampai ada mandi wajib, mandi sunnah dalam Islam. Karena ada masyarakat yang mandi itu begitulah. Nah ini diturunkan hujan agar mereka ini liyutahhirukum. Apalagi bagi yang malam tadi mimpi basah itu dengan hujan, nah langsung mereka mandi junubnya dengan air hujan, mandi hujan-hujan. Jadi kalau mandi junub itu bisa langsung main hujan-hujanan, itu mandi junub itu boleh. Nah, sebagaimana pasukan perang Badar ini. Nah, sekaligus juga di lokasi perang Badar ini kan tanahnya tanah berpasir. Dan itu sudah dirasakan kaum muslimin ketika mereka menuju ke Badar dengan melewati tanah pasir yang kering, itu bikin jalan susah. Coba aja kalau mau nyobain jalan di tanah pasir yang kering, itu kan kaki ambles. Nah, Allah turunkan air hujan di antara hikmahnya. Jadi selain untuk membersihkan wa itiba angkum rija syaiton, sampai juga membuat kaum muslimin jadi tidak merasa risih karena tidak mandi junub. Nah, yang terakhir adalah membikin wa yustabbita bihil aqdam. Kaki itu menjadi kuat berpijak karena pasirnya ini sudah habis hujan basah sehingga padat. Jadi diinjek kaki itu kuat. Jadi yang Allah tegaskan dalam Al-Anfal ayat ke-11. Jadi karunia Allah yang luar biasa dalam peristiwa hujan ini. Nah, sehingga kaum muslimin dengan adanya hujan yang malamnya tidur sudah puas, nah paginya bisa mandi segar,
bisa minum dan bersuci, dan kaki pun bisa kuat menapak. Nah, ini udah rahmat Allah yang kemudian membuat kaum muslim merasa yakin insya Allah menang. Jadi ini perang yang tadinya kemarin masih takut-takut, masih ada kekhawatiran macam-macam. Begitu ada peristiwa-peristiwa yang ajaib ini, pagi hari itu optimis, insya Allah kita akan menang. Tapi juga tidak begitu saja. Nah, pagi hari kemudian Nabi mempersiapkan pasukan, membariskan pasukan. Ini udah posisinya sudah perang harus dimulai. Maka Nabi menata pasukan kaum muslimin yang 300-an itu, karena perang itu dulu bukan seperti sekarang kan. Nabi menggunakan barisan kaum muslimin seperti barisan sholat. Ini kalau dalam surah As-Saff surah ke-61, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum muslimin yang ketika perang itu berbaris rapi seperti mereka itu bangunan yang kokoh. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi gambaran pasukan yang Nabi kelola itu dibariskan rapi seperti barisan sholat. Ini yang kalau dalam ilmu perang pada masa itu ini dianggap paling aneh. Ini strategi yang belum mereka kenal, karena mereka perangnya kan pertama, perang itu adalah perang adu, adu jagoan. Nah, perang tanding. Nah, kalau udah perang tanding gagal, tidak bisa tentukan siapa pemenangnya, maka baru ada perang massal. Nah, ketika melihat kaum muslimin berbaris dengan rapi, barisan sholat itu, ini kan baru melihat sudah memberikan rasa gentar pada musuh. Oh, ternyata mereka memang orang yang sudah siap perang. Berbeda kalau barisan itu berantakan. Kalau berantakan menggambarkan mereka tidak terkelola dengan baik, nggak tertata. Jadi pentingnya, jadi kenapa kok sholat kita itu dirapikan untuk menunjukkan ini kesungguhan, keseriusan. Itu coba aja kalau misalnya Bapak Ibu melihat, mohon maaf misalnya ini peristiwa yang nyaman, bahagia. Bapak Ibu datang ke satu acara pernikahan. Beda enggak kalau disambut oleh barisan penerima tamu dayang-dayang yang rapi, pagar ayu atau pagar bagus atau pagar beton gitu ya. Nah, itu kan suasananya beda kan. Kalau ini pagar beton, pagar ayunya itu rapi, barisannya sama enggak dengan orang yang pagernya itu berantakan ke sana kemari. Jadi keberadaan kaum muslimin yang berbaris rapi seperti barisan sholat itu, belum perang sudah memberikan pesan, emang udah siap. Kan udah siap. Coba aja kan Bapak Ibu kalau datang ke kondangan, kalau ini pagar ayunya ini sudah rapi, menunjukkan oh emang udah siap ini, bagus acaranya kan. Coba kalau datang ini orang masih pada lalu-lalang berantakan. Apa kesimpulannya? Nggak siap. Oke kan? Itu peristiwa senang. Bagaimana peristiwa perang? Maka Nabi menggunakan strateginya yang pada zaman itu dibariskan sholat seperti barisan sholat. Nah, makanya ada peristiwa yang agak unik gitu. Nah, Sawad ibnu Ghaziyah, orang yang ketika dibariskan, ini nggak rapi. Satu orang namanya Sawad ibnu Ghaziyah. Karena dia nggak rapi, dipukul Nabi. Kena perutnya. Gitu kan cerita itu. Begitu kena perutnya, dia nggak terima, ya Rasulullah, saya nggak terima. Kenapa pukul kena perut saya? Ya, kalau Nabi bilang, ya kalau nggak terima ya udah balas aja.
Iya, saya mau balas gitu kan. Nah, begitu Nabi mempersilahkan dia membalas, ternyata Ghaziyah mencium perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan cerita yang kita sering dengar. Itu di perang Badar. Saat Nabi membariskan pasukan, ada orang yang barisannya nggak rapi, disuruh mundur. Jadi Nabi pakai tongkat yang disebutnya kayu yang tidak berduri, yang Nabi pakai tongkatnya itu untuk membariskan pasukan. Dipukul perutnya, nah dia nggak terima, saya nggak mau dipukul perut saya. Itu kan menunjukkan bahwa ya cara mengomando zaman itu juga nggak diterima kalau pakai kekerasan. Jadi sahabat Sawat ibnu Ghaziyah ini memanfaatkan momentum itu, dipukul perutnya nggak terima, tapi ternyata begitu dia persilahkan kalau balas, maka Sawat ibnu Ghaziyah kemudian mencium perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditanya Nabi, kenapa begini? Ma hamalaka ala hada ya Sawat? Ma hamalaka ala hada ya Sawat? Apa yang membuat kamu malah mencium perutku? Kenapa kamu begini? Nah, kata Sawat, ya Rasulullah, hadara ma tara fa'aradtu an yakuna akhiral ahdi bika an yamassa jildi jildaka. Jadi ya Rasulullah, ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya tunggu-tunggu. Dan di perang Badar ini saya nggak tahu apakah saya masih bisa lanjut hidup atau sudah mati. Dan saya ingin, jadi peristiwa terakhir yang saya alami adalah saya bisa bersentuhan kulit dengan engkau ya Rasulullah. Jadi kata Sawat, fa'aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yahussa jildi jildaka. Saya ingin pertemuan terakhir aku dengan engkau adalah aku bisa menyentuh kulitmu. Itu kata Sawat ibnu Ghaziyah. Dan Nabi kemudian mendoakan semoga Allah berikan kebaikan kepada Sawat ibnu Ghaziyah. Jadi ini peristiwa jadi perang Badar tentang Nabi membariskan pasukan agar rapi seperti barisan sholat. Makanya kita kan kalau sholat juga diajarkan untuk barisannya itu rapi. Nah, di sawu sufakum itu sesungguhnya bukan hanya diucapkan imam, tetapi imam juga perlu ngecek melihat ke belakang. Apalagi kalau sholat-sholat yang jumlah jamaahnya banyak, kayak sholat id, itu kan jumlahnya banyak, maka memastikan agar shaf itu rapi untuk latihan itu. Saya pernah lihat ada di Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi ternyata masjidnya sangat besar gitu. Jumlah jamaah juga sangat banyak, itu sholat biasa. Ada askar, jadi petugas yang bertugas itu untuk merapikan barisan. Sehingga imam ketika memulai sholat itu bertanya ke para askar itu, udah siap. Nah, ketika udah oke baru takbir. Jadi hampir kalau di Bapak Ibu lihat di Masjid Nabawi itu kan ada yang mengarahkan masuk shaf kan. Nah itu di Masjid Akbar itu sampai askarnya mengarahkan orang itu untuk di shaf mana. Nah, sehingga shafnya itu rapi. Ini wallah alam, kalau pernah juga sholat di Masjid Jakarta Utara, ini sholat bersama dengan anak-anak, ada memang bahkan bapak yang jagain anak-anak. Jadi anak-anak di shaf yang agak belakang dijagain sama bapak. Jadi memang bapak-bapaknya ini sholatnya agak belakangan. Begitu anak-anak memang sudah dipastikan tenang aman, baru bapak-bapak ini yang jadi pengawal itu baru ikut sholat bersama di barisan anak-anak itu. Memang agak rapi. Jadi cara ngelola sholat ini menjadi inspirasi bahwa dalam Islam yang Nabi ajarkan, pasukan perang itu rapinya dalam barisan sebagaimana rapinya mereka ketika sholat.
Dan ini kalau dalam buku-buku fikih juga disebutkan. Jadi pelajaran kerapian itu memberikan pesan tentang kesiapsiagaan. Sehingga begitu pasukan musuh melihat kaum muslimin sudah rapi sholat, kayak seperti rapi sholat ini, belum apa-apa mereka sudah down, udah gentar duluan. Mereka memang udah siap. Itu yang diantaranya, dan kita sering mendengar tadi peristiwa orang mencium perut Nabi itu terjadi pada perang Badar yang dilakukan oleh Sawad ibnu Ghaziyah karena dia barisannya agak nonjol, dipukul perutnya. Wallahu a'lam bishawab.